teman-teman semuanya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ya, kali ini kita akan membahas asal-usul Desa Kiajaran Wetan dan Kiajaran Kulon, Kecamatan Lobener, Kabupaten Indramayu. Kalau kalian pernah melintasi jalur Pantura, yaitu jalur utama antar provinsi sebelum adanya tol Cipali, kalian pasti akan melewati Desa Kiajaran Wetan dan Kiajaran Kulon. Pada zaman dahulu kala, terlihat sebuah perahu kecil yang sedang berlayar di lautan Jawa. Perahu itu berlayar menuruti arah angin dan bebas hilir mudik di lautan yang luas dan tanpa diketahui arah dan tujuannya. Tetapi perahu tersebut bukanlah perahu layar biasa, melainkan perahu ajaib. Karena tidak diketahui siapakah yang memudikan perahu tersebut, menurut cerita orang, perahu tersebut terdampar di sebuah pelabuhan kecil di sebelah utara Laut Jawa. Dan ternyata di dalam perahu tersebut terdapat seorang laki-laki yang sudah lanjut usianya. Wah, kira-kira usianya berapa? Kita juga nggak tahu. Menurut cerita, konon katanya dia adalah manusia pertama yang berlayar di lautan tersebut. Dan menurut keterangan, manusia itu menamakan dirinya Kiai Kudahyang Jagat. Dari mana asal Kiai itu? Berapakah usia Kiai itu? Sampai detik ini tak seorang pun yang mengetahuinya, masih menjadi misteri. Pada suatu hari, sang Kiai berjalan-jalan ke arah selatan dari pelabuhan tersebut. Tiba-tiba terlihat olehnya 2 ekor kuda yang jantan. Menurut keterangan adalah keturunan dari bangsanya. Yang jadi pertanyaan, mereka itu dari bangsa apa? Apakah di antara kalian ada yang tahu mereka dari bangsa apa? Bisa komen di bawah ya. Thank you. Karena sebagai makhluk hidup, Kiai pun perlu mencari makan yang ada di bumi ini yang sekiranya dapat dimakan. Mulailah sang Kiai berpikir panjang untuk bercocok tanam. Sang Kiai mulai berpikir bagaimana cara mengolah lahan yang luas ini dan ditanami tumbuh-tumbuhan supaya dapat dimakan lebih banyak dan dalam waktu yang sangat lama. Dengan berbagai percobaan untuk memecahkan masalah ini, pada suatu hari ketika Pak Kiai melepaskan lelah di bawah pohon rindang, tiba-tiba datanglah kedua kuda jantan tersebut menghampirinya. Namun sang Kiai sudah mengetahui maksud dan tujuan dari kedua kuda tersebut. Terlihat dari gerak-geriknya, kedua kuda tersebut akan menyatakan setia pada sang Kiai. Maka dengan menggunakan kedua kuda itu, sang Kiai mulailah mengolah tanah yang terletak di sekitar daerah pelabuhan tersebut. Karena alat-alat yang seharusnya digunakan belum ada pada zaman itu, maka ia cukup menggunakan alat dari sebatang pohon. Maka mulailah Kiai dan kedua kuda tersebut mulai bekerja. Yang satu ke arah barat dan yang satu ke arah timur. Mereka kerja dengan giatnya. Pada suatu hari, kedua kuda tersebut merasa kasihan melihat sang Kiai susah payah terlihatnya. Maka berhentilah dia bekerja. Kemudian keduanya meninggalkan Kiai itu karena tidak ingin melihat Kiai itu terlalu lelah. Dan pada akhirnya, kuda tersebut lari menuruti arah dan tujuannya masing-masing. Kuda yang besar menuju ke arah barat dari sang Kiai, sedangkan kuda yang kecil menuju ke arah timur. Dengan lenyapnya kuda itu, maka lenyaplah cita-cita Pak Kiai untuk menyuburkan tanah tersebut. Kemudian, ia pergilah sambil berjalan terhuyung-huyung atau sempoyongan jalan Dermayuni menuju arah perahu yang ditempatkannya di tepi pantai. Sejak saat itu, Pak Kiai mengucapkan, jika suatu saat nanti daerah ini menjadi pedesaan, maka kuda yang lari ke barat akan dinamakan Desa Kiajaran Kulon dan kuda yang lari ke timur akan dinamakan Desa Kiajaran Wetan. Barat yang berarti kulon, timur yang berarti wetan. Ki berarti dari kata Kiai, jadi Kiajaran Wetan dan Kiajaran Kulon. Dan bagaimana nasib sang Kiai tersebut? Menurut cerita, Pak Kiai menaiki perahunya dan tenggelam oleh ombak dengan meninggalkan kenang-kenangan nama untuk daerah tersebut.
Ya, sekian cerita pendek tentang Desa Kiajaran Wetan dan Kiajaran Kulon, Kecamatan Loh Bener, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Cerita ini diambil dari buku sejarah daerah Indramayu. Bagi kalian yang mengetahui cerita asal-usul seputar Indramayu, kalian bisa inbox ke saya ya, langsung komen aja. Terima kasih. Bye-bye, sampai jumpa di cerita berikutnya.